Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Dalam video kali ini, kita akan mengupas kisah legendaris yang penuh makna tentang Sang Kuryang, seorang pria yang harus menghadapi takdir luar biasa dan pengorbanan besar demi menjaga keseimbangan dunia. Kisah yang menggabungkan cinta sejati, takdir yang tak terelakkan, dan kekuatan yang datang dari pengorbanan. Mari ikuti perjalanan Sang Kuryang yang penuh dengan drama, emosi, dan makna hidup yang mendalam. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah legendaris lainnya. Semoga video ini membawa manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Di sebuah desa yang tersembunyi di kaki Gunung Tangkuban Perahu, ada sebuah legenda yang selalu dibicarakan oleh orang-orang tua. Legenda itu tentang Sang Kuryang, seorang pemuda yang gagah namun memiliki nasib yang tak biasa, dan Dayang Sumbi, ibunya yang cantik dan bijaksana. Mereka hidup dalam kedamaian hingga suatu hari takdir tak terelakkan datang mengetuk pintu kehidupan mereka. Sang Kuryang, tanpa sadar, jatuh cinta pada sosok yang paling ia cintai, ibunya sendiri, Dayang Sumbi. Hari itu, Sang Kuryang bertekad untuk membuktikan cintanya dengan cara yang tak biasa. Ia ingin membangun sebuah perahu besar sebagai hadiah untuk Dayang Sumbi, berharap bisa melamar wanita yang telah membesarkannya. Namun, Dayang Sumbi yang bijaksana, sejak awal sudah merasakan ada yang aneh dalam perasaan Sang Kuryang. Ia tahu, perasaan itu bukanlah cinta antara seorang ibu dan anak. Hari-hari pun berlalu, dan Dayang Sumbi memutuskan untuk menguji sang anak, memberi teka-teki yang bisa mengubah takdir mereka. Sang Kuryang yang penuh semangat menerima tantangan itu tanpa ragu. Ia pun memulai pembangunan perahu dengan tekad baja. Namun, Dayang Sumbi memiliki rencana sendiri. Ia tahu bahwa untuk menghindari tragedi yang akan datang, ia harus menghalangi niat anaknya. Dengan kecerdikannya, ia meminta Sang Kuryang untuk menyelesaikan perahu dalam semalam, dengan satu syarat, jika Sang Kuryang berhasil, perahu itu akan menjadi miliknya. Namun, jika gagal, maka Dayang Sumbi akan menolaknya dengan alasan apapun. Malam itu, Sang Kuryang bekerja keras tanpa henti, di bawah cahaya bulan yang semakin memudar. Dia tak menyadari bahwa semakin lama ia bekerja, semakin besar amarah dan kekecewaan yang terpendam dalam dirinya. Ia merasa terpojok oleh teka-teki ibunya. Menyadari bahwa waktu terus berjalan, ia semakin panik, dan perahu yang dikerjakannya pun belum selesai. Angin malam semakin kencang, seakan menguji ketahanan fisik dan mentalnya. Pada saat-saat terakhir, Sang Kuryang, yang sudah putus asa, melampiaskan amarahnya dengan menendang perahu itu dengan keras. Perahu yang seharusnya menjadi simbol cinta itu terbalik, mengambang di atas air dengan bentuk yang aneh, seperti gunung yang terbalik. Dayang Sumbi yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terdiam. Ia sudah tahu bahwa perbuatan anaknya itu adalah tanda bahwa takdir mereka telah berubah selamanya. Sebuah gunung besar terbentuk dari tendangan Sang Kuryang yang marah. Gunung itu menembus langit, menjadi bukti kekuatan amarah yang meledak, dan dikenal dengan nama Tangkuban Perahu, yang berarti perahu yang terbalik. Dengan perasaan hancur dan bingung, Sang Kuryang menyadari bahwa perasaan cintanya pada Dayang Sumbi tidak akan pernah terwujud. Namun, rasa sakit yang lebih dalam datang setelah ia mengetahui bahwa Dayang Sumbi adalah ibunya yang sebenarnya, yang sudah sejak lama berusaha menyembunyikan kenyataan itu. Hatinya retak oleh pengetahuan yang pahit. Namun, takdir telah memilih jalannya. Sang Kuryang, dengan perasaan tertinggal dan penuh penyesalan, memutuskan untuk pergi jauh dari desa itu, meninggalkan kenangan dan gunung yang kini menjadi saksi bisu dari kebesaran cintanya yang terlarang. Namun, cerita tidak berakhir begitu saja. Tangkuban Perahu, yang sekarang berdiri kokoh di tengah-tengah alam, menyimpan lebih dari sekadar kisah cinta yang terlarang. Gunung itu menjadi simbol pengorbanan, kemarahan, dan perubahan takdir. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah Sang Kuryang pergi. Namun, satu hal yang pasti, takdir yang tidak bisa dilawan tetap akan mengubah segalanya. Seiring dengan hembusan angin yang terus berbisik melalui celah-celah batu Tangkuban Perahu, mengingatkan mereka yang datang setelahnya akan kisah yang sudah terukir dalam sejarah. Sang Kuryang berjalan jauh, meninggalkan desa dan Tangkuban Perahu yang menjadi kenangan pahit. Langit malam seakan menjadi saksi bisu perjalanan hati yang terluka. Di balik langkahnya yang berat, ia merasakan gejolak emosi yang sulit diungkapkan.
Setiap langkah terasa seperti beban yang tak bisa dipikul, dan setiap batu yang dilalui seolah mengingatkannya pada masa lalu yang penuh kebingungannya. Ia tak tahu kemana arah langkahnya, hanya mengikuti arus perasaan yang semakin mengalir deras. Bertahun-tahun Sang Kuryang mengembara, melintasi hutan belantara, gunung-gunung terjal, dan lembah-lembah yang sepi. Semua itu ia jalani sebagai pelarian dari kenyataan yang telah mengubah hidupnya. Keinginan untuk mencari jawaban atas segala yang telah terjadi, terutama perasaannya terhadap Dayang Sumbi, mengusir rasa lapar, lelah, dan kesepian yang terus menyelimutinya. Terkadang, ia merasa seperti hantu yang tak punya tempat untuk kembali, tak tahu kemana harus melangkah. Semua yang ia inginkan hanyalah pemahaman, atau mungkin sebuah penebusan atas dosa yang tak pernah ia sadari. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan berbagai orang, para petani, pengembara, dan orang-orang yang juga membawa beban hidup mereka masing-masing. Mereka mengenali Sang Kuryang, namun tak ada seorang pun yang tahu kisah sebenarnya tentang dirinya. Sang Kuryang, yang kini tampak berbeda dari pemuda yang dulu, hanya menyembunyikan wajahnya di balik topi lusuh dan mantel yang compang camping. Namun, di dalam dirinya, ada kerinduan yang semakin mendalam untuk menemukan jawaban dari teka-teki yang tak pernah selesai. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Sang Kuryang menemukan sebuah desa yang tampak lebih ramai dibandingkan desa-desa lainnya yang pernah ia lewati. Terpesona oleh cahaya yang memancar dari rumah-rumah penduduk, ia memutuskan untuk beristirahat di sana. Tanpa disadari, di tempat itu ia bertemu dengan seorang wanita tua yang memandangnya dengan tajam, seolah mengenal setiap gerak tubuhnya. "Kau tampak seperti seseorang yang sedang melarikan diri dari takdirnya," kata wanita itu dengan suara serak, penuh makna. Sang Kuryang yang terkejut menatap wanita tua itu, lalu bertanya, "Siapa kau, dan bagaimana kau bisa tahu tentangku?" Wanita tua itu tersenyum samar, matanya seakan menembus jauh ke dalam jiwanya. "Aku tahu lebih banyak daripada yang kau kira, anak muda. Takdir yang kau coba hindari sudah ditulis lama sebelum kau dilahirkan. Kau harus kembali untuk menyelesaikan apa yang telah kau mulai," jawabnya, suaranya penuh dengan misteri. Wanita itu lalu memberi Sang Kuryang sebuah petunjuk, sebuah batu berkilau yang katanya bisa membimbingnya menuju kebenaran. Batu itu berkilau dengan cahaya yang lembut, namun Sang Kuryang merasakan adanya sesuatu yang ganjil di dalamnya. Batu itu bukan sekadar batu biasa. Ada kekuatan yang terkandung di dalamnya, kekuatan yang menghubungkan dirinya dengan alam semesta dan rahasia-rahasia yang masih tersembunyi. Dengan ragu, namun terdorong oleh rasa penasaran, Sang Kuryang mengambil batu itu dan menyimpannya di saku jaketnya. Perjalanan Sang Kuryang kini semakin berat. Dengan setiap langkah, ia semakin dekat dengan takdir yang tak bisa dihindari. Batu yang diberikan wanita tua itu mulai bersinar lebih terang, seolah menunjukkan jalan yang harus ia tempuh. Namun, Sang Kuryang mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam, bahwa perjalanan ini bukan hanya sekadar pencarian akan jawaban, melainkan sebuah ujian yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di tengah malam yang sunyi, dengan angin yang berbisik lembut, Sang Kuryang merasa bahwa ia tidak lagi sendirian. Ada sesuatu yang mengikutinya, mengawasinya dari kejauhan. Suatu hari, saat Sang Kuryang sampai di sebuah tepi sungai, batu itu mulai memancarkan cahaya yang sangat terang, mengarah pada sebuah bukit yang menjulang tinggi. Di sana, ia merasa seperti berada di titik yang sangat dekat dengan kebenaran yang selama ini ia cari. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, sebuah suara terdengar di balik pepohonan, suara yang sudah sangat dikenalnya. Itu adalah suara Dayang Sumbi, ibunya, yang seakan memanggilnya dari kejauhan. Ternyata, takdir mereka belum selesai, dan perjalanan ini baru saja dimulai. Sang Kuryang terhenti sejenak mendengar suara itu. Suara lembut namun penuh kekuatan, yang seperti memanggilnya kembali ke masa lalu yang telah ia coba lupakan. Suara itu, yang dulu begitu familiar, kini terasa seperti bayangan yang menghantui. Ia menoleh ke belakang, namun yang ia lihat hanyalah rimbunnya hutan yang gelap, seolah menyembunyikan segala yang ada di dalamnya. Hatinya berdebar kencang, merasa cemas, namun juga terperangkap dalam rasa penasaran yang mendalam. "Dayang Sumbi," gumamnya, seolah namanya itu menyatu dengan udara malam yang berat. Langkahnya terhenti sejenak, tetapi entah mengapa, ia merasa seperti ada kekuatan yang menariknya menuju suara itu.
Dengan perlahan, ia berjalan mengikuti arah suara yang seakan bergerak bersama angin. Tak lama kemudian, di sebuah clearing di tengah hutan, Sang Kuryang melihat seorang wanita berdiri di antara cahaya bulan yang remang-remang. Sosok itu mengenakan pakaian putih yang melambai, rambutnya tergerai anggun, seakan melayang bersama angin yang berhembus lembut. Itu adalah Dayang Sumbi, namun apakah itu nyata? Ataukah hanya bayangannya yang terwujud dari kerinduan yang tak terungkap? Dayang Sumbi, apakah itu benar-benar kamu? Kata Sang Kuryang dengan suara yang hampir tak terdengar, perasaan bercampur antara kebingungan dan keinginan untuk memahami lebih dalam. Dayang Sumbi menoleh, matanya memancarkan kilauan yang sangat familiar. Anakku, Sang Kuryang, jawabnya dengan lembut, tetapi suaranya syarat akan kesedihan yang mendalam. Kau datang jauh untuk mencari jawaban, tapi apakah kau siap mendengarnya? Apakah hati ini sanggup menerima apa yang tak bisa dihindari? Sang Kuryang merasa seolah seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. Ia ingin berlari, namun tubuhnya seperti tertanam di tempatnya. Semua kenangan yang terpendam selama ini, semua perasaan yang bergejolak dalam dirinya, kembali datang dengan kekuatan yang tak terkendali. Ia ingin mengungkapkan perasaan yang selama ini dipendam, namun kata-kata itu terasa seperti racun yang bisa menghancurkan apa saja yang tersisa. Dayang Sumbi melihatnya dengan penuh kasih, namun juga dengan sebuah penyesalan yang mendalam. Kau sudah tahu, Sang Kuryang, lanjut Dayang Sumbi dengan suara yang berat, bahwa aku adalah ibumu. Cinta yang kau rasakan padaku adalah cinta yang tidak boleh ada. Tapi, apakah kau tahu apa yang sebenarnya telah terjadi? Matanya tampak berkaca-kaca. Kau terlahir bukan hanya sebagai anakku, tetapi sebagai bagian dari takdir yang lebih besar, takdir yang mengikat kita berdua. Sang Kuryang merasa tubuhnya gemetar. Ia sudah tahu jawaban itu, namun mendengarnya langsung dari mulut Dayang Sumbi membuat hatinya semakin hancur. Jika aku adalah anakmu, lalu kenapa? Perasaan ini begitu kuat. Mengapa aku merasa terikat padamu dengan cara yang tidak bisa dijelaskan? Apakah ini salah? Tanya Sang Kuryang, suaranya penuh kebingungan dan kesedihan. Dayang Sumbi hanya menunduk, tidak mampu menatap matanya lebih lama. Kadang takdir membawa kita ke tempat yang tak bisa kita pilih, jawabnya, dan rasa itu adalah kebingungan besar yang harus kita hadapi. Sejenak, mereka terdiam, seolah waktu berhenti untuk memberi mereka kesempatan untuk menyelami kedalaman perasaan masing-masing. Di tengah hutan yang sunyi itu, Sang Kuryang merasa seolah dunia itu hanya milik mereka berdua. Namun, tak lama setelah itu, suara batu yang berkilau dalam saku jaketnya terdengar seperti berdesir, memecah keheningan malam. Batu itu, yang diberikan oleh wanita tua di desa sebelumnya, mulai bersinar terang, seakan memberi petunjuk pada Sang Kuryang tentang jalan yang harus ia ambil. Batu itu adalah tanda bahwa perjalananmu belum selesai, kata Dayang Sumbi, matanya yang masih penuh penyesalan kini berubah menjadi tatapan yang lebih lembut. Kau harus menyelesaikan takdirmu, Sang Kuryang. Jangan lari dari kenyataan. Temui kekuatanmu yang sejati, dan temui kebenaran yang lebih besar dari cinta ini. Dengan suara lembut itu, Dayang Sumbi perlahan menghilang ke dalam kabut malam, meninggalkan Sang Kuryang yang terdiam, kebingungan antara cinta dan takdir yang tak bisa ia hindari. Sang Kuryang berdiri terpaku di tempatnya, terhenyak oleh kepergian Dayang Sumbi yang begitu tiba-tiba. Angin malam berbisik pelan, seakan membawa pesan dari dunia yang jauh. Batu yang diberikan wanita tua itu masih bersinar di dalam saku jaketnya, cahaya lembutnya menuntun Sang Kuryang untuk melangkah maju. Tetapi, langkahnya terasa semakin berat, seolah beban takdir semakin menghimpit dadanya. Ia tahu bahwa pertemuannya dengan Dayang Sumbi bukanlah akhir, melainkan sebuah awal dari sebuah perjalanan yang lebih panjang dan penuh misteri. Apa yang harus aku lakukan? Gumamnya, menatap batu yang berkilau itu. Batu itu bukan hanya sebuah petunjuk, tetapi juga sebuah peringatan. Sang Kuryang merasa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang mengatur jalan hidupnya. Namun, meski begitu, hatinya masih dipenuhi kebingungan. Dayang Sumbi sudah memberinya teka-teki, tetapi jawabannya seakan kabur di hadapannya. Cinta yang ia rasakan tidak bisa begitu saja dijelaskan dengan kata-kata. Lalu apa artinya semua ini? Dalam kesendiriannya, Sang Kuryang memutuskan untuk mencari jawaban atas teka-teki yang diberikan oleh ibunya. Dengan penuh tekad, ia melanjutkan perjalanannya, mengikuti cahaya batu yang terus bersinar di tangannya.
Batu itu seakan menariknya ke sebuah tempat yang jauh, tempat yang tak bisa dijelaskan oleh pikiran manusia. Ia menempuh jalan berbatu, melintasi sungai yang deras, hingga akhirnya tiba di sebuah hutan lebat yang belum pernah ia masuki sebelumnya. Udara di tempat itu terasa tebal, seolah penuh dengan rahasia yang belum terungkap. Di tengah hutan itu, ia menemukan sebuah gua yang tersembunyi di balik semak-semak. Cahaya dari batu itu semakin terang, seperti menunjukkan jalan yang harus ia tuju. Sang Kuryang tanpa ragu memasuki gua itu, meski perasaan takut mulai menguasai dirinya. Setiap langkahnya terdengar begitu berat di dalam keheningan gua yang dalam. Di dalam gua itu, ia menemukan sebuah patung besar yang terbuat dari batu, dengan wajah yang sangat mirip dengan wajah Dayang Sumbi. Patung itu tampak hidup, seolah menatapnya dengan penuh penyesalan. Ketika Sang Kuryang mendekat, batu yang ada di tangannya tiba-tiba bersinar sangat terang, dan sebuah suara terdengar di dalam gua. Suara itu begitu dalam dan menggetarkan, seperti datang dari zaman yang sangat jauh. "Kau telah tiba, Sang Kuryang," suara itu bergema, penuh misteri. "Takdirmu tak akan berubah, meskipun kau berusaha lari darinya. Cinta yang kau rasakan adalah bagian dari sebuah lingkaran yang tak terputus. Kau adalah bagian dari perjanjian kuno yang harus diselesaikan, bukan hanya untuk dirimu, tetapi untuk seluruh dunia." Sang Kuryang terkejut dan terdiam mendengar suara itu. Ia merasa terperangkap dalam jaring takdir yang tak bisa ia hindari. "Apa maksudmu? Apa yang harus aku lakukan?" tanya Sang Kuryang dengan suara gemetar. Patung Dayang Sumbi yang ada di hadapannya seakan tersenyum, meski senyumnya penuh dengan kepedihan. "Untuk mengerti semuanya, kau harus menyelesaikan teka-teki itu," jawab suara itu. "Jika tidak, dunia akan hancur, dan segala yang kau kenal akan lenyap. Cinta yang kau rasakan adalah kunci untuk membuka segalanya, tetapi itu juga bisa menjadi kehancuran." Sang Kuryang merasa terhimpit antara pilihan yang sulit. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan besar, tetapi hatinya terasa sangat terpecah. Cinta dan takdir, keduanya saling bertentangan dalam dirinya. Dalam kebingungannya, ia teringat pada perkataan Dayang Sumbi. "Kau harus menyelesaikan takdirmu, Sang Kuryang," kata-katanya terngiang di telinganya. "Jangan lari dari kenyataan." Namun, apakah ia siap untuk menghadapi kenyataan pahit yang akan datang? Dalam kedalaman gua yang gelap, Sang Kuryang tahu bahwa jawabannya ada di tangannya, dan dunia yang ia kenal akan bergantung pada keputusan yang ia buat. Sang Kuryang duduk termenung di dalam gua yang gelap, cahaya batu di tangannya semakin redup, seakan meresapi keraguan yang melingkupi dirinya. Suara yang tadi bergema di dalam gua masih terngiang di telinganya, memberi peringatan tentang takdir yang tidak bisa ia elakkan. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan teka-teki itu? Mengapa dunia yang ia kenal bisa hancur jika ia gagal? Rasa bingung dan tertekan menghimpit hatinya. Semua yang selama ini ia jalani terasa sia-sia jika akhirnya ia harus menghadapinya dengan cara yang menyakitkan. Ketika Sang Kuryang memandang patung Dayang Sumbi yang tampak hidup di hadapannya, sebuah rasa sakit yang mendalam muncul di dalam dirinya. Sosok yang ia cintai, yang telah ia anggap sebagai ibunya, kini menjadi pusat dari segala kebingungannya. Cinta yang ia rasakan untuk Dayang Sumbi bukanlah sekadar rasa biasa, itu adalah perasaan yang melibatkan takdir mereka yang lebih besar dari sekadar manusia. Cinta yang terlarang, yang terperangkap dalam lingkaran waktu yang tak pernah berakhir. Sang Kuryang merasa seolah ia terjebak dalam peran yang tidak pernah ia pilih. Namun, batu yang di tangannya kini mulai bersinar terang lagi, lebih intens dari sebelumnya. Cahaya itu membawa Sang Kuryang ke sebuah kesadaran yang tak terelakkan. Tanpa sadar, ia merasakan sesuatu yang sangat kuat, bahwa ia harus membuat keputusan besar. Sebuah pengorbanan harus dilakukan, meskipun hati Sang Kuryang tahu bahwa pilihan itu akan menghancurkan dirinya. "Jika aku harus menyelamatkan dunia ini, apakah aku siap kehilangan semuanya?" tanyanya pada dirinya sendiri, namun jawabannya terpendam dalam keheningan. Sang Kuryang berdiri dan melangkah menuju patung Dayang Sumbi yang terbuat dari batu itu. Ia menyentuh wajah patung tersebut dengan lembut, seolah berharap ia bisa merasakan sentuhan ibu yang telah lama hilang. Tiba-tiba, patung itu bergerak, dan wajah Dayang Sumbi yang terukir di batu berubah menjadi wajah yang sangat nyata. Matanya penuh dengan air mata, dan seakan melihat langsung ke dalam hati Sang Kuryang. "Anakku, kau harus memilih.
Takdir ini tak bisa dihindari. Kau harus memilih antara cintamu dan dunia ini. Sang Kuryang merasakan tubuhnya gemetar, seakan jiwanya terombang-ambing antara dua pilihan yang mustahil. Di satu sisi, ia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama Dayang Sumbi, menghapus segala kesalahan dan kebingungannya. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa jika ia memilih itu, dunia ini akan mengalami kehancuran yang tak bisa dibayangkan. Jika ia harus mengorbankan perasaannya demi keselamatan dunia, apakah itu berarti ia harus kehilangan kebahagiaan yang selama ini ia impikan? Jika aku memilih untuk menyelamatkan dunia ini, aku akan kehilangan cintaku, Sang Kuryang berbisik pelan, hatinya semakin teriris. Tapi jika aku memilih untuk mengikuti cinta, dunia ini akan binasa. Aku tak tahu lagi apa yang lebih menyakitkan, mengorbankan dunia atau mengorbankan cintaku. Patung Dayang Sumbi menunduk, dan dalam kesunyian yang pekat, sebuah suara lembut terdengar lagi, lebih rendah dari sebelumnya. Cinta sejati adalah pengorbanan, Sang Kuryang. Sejati bukan berarti memiliki, tapi memberi. Tak ada kebahagiaan tanpa pengorbanan, dan tak ada cinta tanpa kehilangan. Sang Kuryang menatap batu yang bersinar di tangannya. Tiba-tiba, cahaya itu memancar semakin terang, seolah memberi jawaban yang sudah ia cari-cari. Cinta sejati bukan tentang memiliki, tetapi tentang memberi, tentang melepaskan dan memilih jalan yang lebih besar. Sang Kuryang tahu, meskipun itu berat, ia harus memilih jalan yang lebih besar. Dunia ini, yang selama ini ia kenal, harus dilindungi. Ia harus melepaskan cintanya pada Dayang Sumbi, meskipun itu berarti ia harus menanggung rasa sakit yang tak terkatakan. Dengan hati yang berat, Sang Kuryang melangkah mundur dan berkata, "Aku memilih untuk menyelamatkan dunia ini, meskipun aku harus mengorbankan diriku." Dengan keputusan itu, batu yang ada di tangannya akhirnya memancarkan cahaya yang sangat terang, memenuhi seluruh gua dengan sinar putih yang membutakan. Sang Kuryang merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Di hadapannya, patung Dayang Sumbi mulai retak, seolah melepaskan dirinya dari beban takdir yang telah lama mengikatnya. Tak lama, patung itu hancur, dan dalam debu yang tertiup angin, Sang Kuryang merasakan ketenangan yang datang dengan pengorbanan besar yang telah ia buat. Sang Kuryang merasakan tubuhnya dihantam kekuatan yang luar biasa. Cahaya dari batu yang ia pegang semakin terang hingga memenuhi seluruh gua dengan sinar putih yang menyilaukan. Seperti gelombang energi yang datang dari dimensi lain, cahaya itu menyelimuti dirinya, menembus lapisan tubuh dan jiwanya. Dalam sekejap, seluruh dunia terasa berubah. Suara angin, gemericik air, dan bahkan detak jantungnya sendiri terasa teredam oleh kekuatan yang mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia telah membuat pilihan besar, sebuah pengorbanan yang akan menentukan nasib dunia, namun di saat yang sama, menghancurkan dirinya sendiri. Ketika cahaya itu akhirnya meredup dan meninggalkan kegelapan yang kembali mengelilingi gua, Sang Kuryang merasa seolah dunia menjadi sunyi dan kosong. Batu yang ia pegang kini telah berubah menjadi serpihan kecil yang perlahan menghilang. Namun, meskipun fisiknya tampak tak berubah, ada sesuatu dalam hatinya yang telah berubah selamanya. Sebuah kehilangan yang mendalam, sebuah kehampaan yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dayang Sumbi, ibunya, cinta yang terlarang, semua itu kini hanya tinggal kenangan yang tak bisa digapai. Sang Kuryang berlutut di tanah, menahan perasaan yang membebani hatinya. Ia merasa seperti tidak memiliki apa-apa lagi. Kehilangan cinta itu bukanlah hal yang mudah, tetapi pengorbanannya untuk menyelamatkan dunia ini jauh lebih berat. Dunia yang selama ini ia kenal, dunia yang penuh dengan harapan dan impian, terasa begitu asing baginya sekarang. Apa yang akan ia lakukan setelah ini? Apakah ia bisa melanjutkan hidupnya tanpa membawa bayang-bayang Dayang Sumbi dalam setiap langkahnya? Sambil menatap ke dalam kegelapan gua, Sang Kuryang merasa ada kekuatan yang membimbingnya keluar dari tempat itu, seperti sebuah kekuatan tak terlihat yang mengarahkannya menuju jalan yang baru. Tanpa sadar, ia mulai melangkah keluar dari gua itu, menuju dunia luar yang kini terasa asing. Udara malam terasa lebih segar, namun perasaan di dalam hatinya tetap hampa. Dunia ini, yang semula tampak penuh dengan warna, kini terasa suram dan tak berarti. Ia tahu bahwa meskipun dunia ini selamat, dirinya tetap harus menghadapi kenyataan yang tak bisa lagi ia hindari, kehilangan cintanya.
Dalam perjalanan pulang, Sang Kuryang bertemu dengan beberapa orang yang tampaknya tak mengetahui apa yang telah terjadi. Mereka tampak berjalan dengan tenang, seperti biasa, melanjutkan hidup mereka tanpa merasa ada yang berubah. Tetapi Sang Kuryang tahu bahwa dunia ini kini tak sama lagi bagi dirinya. Setiap orang yang ia temui adalah cermin dari kehidupannya yang lama, kehidupan yang penuh dengan harapan dan impian, yang kini hancur akibat pilihan yang telah ia buat. Rasa sesal datang, meski ia tahu itu adalah bagian dari pengorbanan yang harus diterima. Ketika Sang Kuryang kembali ke desa tempatnya berasal, ia melihat tangkuban perahu yang menjulang tinggi di kejauhan. Gunung itu, yang selama ini menjadi simbol dari kenangan dan cinta yang terlarang, kini tampak begitu menakutkan baginya. Ia merasa seperti dunia ini telah menutup semua pintu untuknya. Tidak ada tempat yang bisa ia tuju, tidak ada waktu yang bisa ia putar kembali. Semua yang ada hanyalah kenyataan pahit yang harus dihadapi, takdir yang sudah digariskan, dan ia hanya seorang manusia yang terperangkap di dalamnya. Namun, ketika ia berdiri di sana, memandangi tangkuban perahu, sebuah perasaan yang tak bisa ia jelaskan tiba-tiba muncul dalam dirinya. Meskipun hati Sang Kuryang dipenuhi kesedihan, ia merasa ada kedamaian yang datang setelah keputusan yang ia buat. Mungkin dunia ini akan terus berputar, meskipun ia telah kehilangan semuanya. Mungkin cinta yang terlarang itu akan tetap menjadi kenangan yang mengajarinya tentang pengorbanan sejati. Dengan langkah yang berat, Sang Kuryang melanjutkan perjalanannya, bukan untuk mencari kebahagiaan, tetapi untuk menemukan ketenangan dalam ketidakpastian yang kini mengelilinginya. Tangkuban perahu tetap berdiri kokoh, dengan puncaknya yang mengarah ke langit. Itu adalah simbol dari semua yang telah ia lalui, pencarian yang tak pernah berakhir, pengorbanan yang tak terhindarkan. Sang Kuryang tahu bahwa meskipun ia telah melepaskan cintanya, dunia ini masih membutuhkan perjuangan untuk bertahan. Namun, dalam hatinya yang terluka, ia mulai memahami sebuah kenyataan, hidup bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang melepaskan, menerima, dan melanjutkan perjalanan meskipun tanpa jawaban yang sempurna. Sang Kuryang berjalan perlahan di sepanjang lembah, di mana debu tanah terasa seperti menempel pada setiap langkahnya, mengingatkan akan beban yang ia bawa. Meskipun dunia seakan tetap berjalan dengan normal, ia merasa terasing. Setiap wajah yang ia temui seolah tidak mengenali luka yang terpendam di dalam dirinya, luka akibat pengorbanan yang ia buat demi menyelamatkan dunia ini. Namun, meskipun rasa sakit itu menghimpit, Sang Kuryang tahu bahwa ia tidak bisa kembali. Cinta yang ia tinggalkan bukanlah sesuatu yang bisa diputar kembali. Itu adalah harga yang harus dibayar untuk menjaga keseimbangan dunia. Dalam perjalanan yang sepi itu, Sang Kuryang tiba di sebuah desa yang dikelilingi oleh sawah hijau. Di sana, seorang lelaki tua menghampirinya, seolah sudah mengetahui kedatangannya. "Anakku, apa yang kau cari?" tanya lelaki tua itu dengan suara yang lembut. Matanya yang penuh kebijaksanaan seakan menembus ke dalam jiwa Sang Kuryang. Tanpa bisa menahan perasaan, Sang Kuryang mengungkapkan semua yang ia rasakan. Tentang cinta yang hilang, tentang takdir yang menghancurkan, dan tentang dunia yang kini terasa begitu kosong. Lelaki tua itu mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Anakku, pengorbananmu besar, namun bukan berarti itu adalah akhir dari perjalananmu. Takdirmu belum selesai. Yang kau rasakan sekarang adalah sebuah kehilangan, tetapi di balik itu semua, ada kekuatan yang baru yang sedang terlahir dalam dirimu." Kata-kata itu menggetarkan hati Sang Kuryang. Ia merasa seolah ada harapan yang tersembunyi di balik gelapnya jalan yang baru saja ia pilih. Lelaki tua itu melanjutkan, "Kekuatan yang terlahir dalam dirimu adalah kekuatan yang tak hanya dapat dirasakan, tetapi juga bisa dihadirkan. Dunia ini membutuhkanmu lebih dari yang kau kira. Ketika kau memilih untuk melepaskan segala sesuatu yang kau cintai, kau memberi ruang bagi kekuatan yang lebih besar untuk tumbuh. Cinta sejati bukan tentang memiliki, tetapi memberi. Dan dari pemberian itu, kekuatan yang luar biasa akan muncul." Sang Kuryang terdiam, memikirkan kata-kata lelaki tua itu. Mungkin, apa yang ia rasakan selama ini, rasa sakit, kehilangan, dan pengorbanan, adalah bagian dari sebuah proses yang lebih besar. Sang Kuryang bertanya, "Tapi bagaimana aku bisa tahu bahwa aku siap untuk menerima kekuatan itu? Bagaimana aku tahu jika itu benar-benar jalan yang harus aku pilih?"
Lelaki tua itu tersenyum, seolah tahu betul apa yang dipikirkan oleh Sang Kuryang. Anakku, kekuatan itu tidak datang dengan mudah. Ia datang melalui ujian, melalui perjuangan, dan melalui penerimaan. Kau harus menghadapi dunia ini dengan mata terbuka, dan dengan hati yang ikhlas. Hanya dengan itu, kekuatan sejati akan muncul. Dengan hati yang penuh keraguan, namun juga penuh harapan baru, Sang Kuryang memutuskan untuk mengikuti petunjuk lelaki tua itu. Ia tahu bahwa ia harus memulai perjalanan baru, meskipun jalan itu penuh dengan ketidakpastian. Ia harus kembali ke Tangkuban Perahu, tempat yang menyimpan banyak kenangan tentang dirinya, ibunya, dan takdir yang terlahir di sana. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Ada sesuatu yang lebih besar yang menantinya di sana, sesuatu yang harus ia hadapi dengan kekuatan yang baru. Saat ia tiba di kaki Gunung Tangkuban Perahu, Sang Kuryang merasakan sesuatu yang berbeda. Gunung itu, yang dulunya hanya simbol cinta dan penderitaan, kini tampak menyimpan rahasia yang lebih dalam. Sang Kuryang tahu bahwa ia harus menaiki gunung itu sekali lagi, namun kali ini dengan tekad yang berbeda. Ia tidak hanya akan menghadapi kenangan dan rasa sakit, tetapi ia akan mencari kebenaran yang lebih besar dari takdirnya. Aku akan kembali, dan kali ini aku tidak akan lari, tekadnya dalam hati. Saat ia mendaki Tangkuban Perahu, angin berhembus kencang, membawa aroma tanah dan bunga yang harum. Seperti sebuah panggilan dari alam semesta, angin itu membawa pesan tentang perubahan yang sedang terjadi dalam dirinya. Sang Kuryang tahu, kekuatan yang ia cari tidak akan datang dengan mudah, tetapi ia sudah siap untuk menghadapinya. Dan ketika ia mencapai puncak gunung, ia merasakan adanya perubahan yang terjadi dalam dirinya, sebuah kekuatan yang telah lama terpendam, yang kini bangkit dengan penuh energi. Dunia ini, yang selama ini ia anggap kosong dan hampa, kini mulai tampak berbeda, penuh dengan kemungkinan yang belum terungkap. Sang Kuryang berdiri tegak di puncak Tangkuban Perahu, merasakan angin yang menyapu wajahnya dan membawa serta serpihan-serpihan kenangan yang telah lama terkubur dalam hati. Kini, di atas gunung ini, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ada kekuatan baru yang mengalir di dalam darahnya, sesuatu yang lebih dari sekadar fisik. Ia bisa merasakannya, sebuah kekuatan yang berasal dari pengorbanannya, dari melepaskan cintanya demi dunia yang lebih besar. Ia tahu, di tempat inilah, takdirnya akan terungkap, dan ia harus siap menghadapi kebenaran yang selama ini tersembunyi. Ketika Sang Kuryang mengangkat pandangannya ke horizon, ia melihat sosok yang tak asing baginya. Di kejauhan, seorang wanita berdiri, dengan rambut panjang yang tertiup angin, mengenakan pakaian putih yang berkilau. Sosok itu, meski samar, membuat jantung Sang Kuryang berdegup kencang. Ia mengenali wajah itu, meskipun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Sosok itu adalah Dayang Sumbi, ibunya, atau mungkin lebih tepatnya, penjelmaan dari dirinya. Ia tahu, pertemuan ini bukanlah kebetulan. Ini adalah ujian terakhir, ujian yang akan membawanya pada kebenaran yang selama ini tersembunyi. Anakku, suara Dayang Sumbi terdengar lembut, namun penuh makna. Sudah saatnya kau mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang kau lakukan, pengorbanan yang kau pilih, semuanya tidaklah sia-sia. Namun, ada hal yang lebih besar yang harus kau pahami, tentang dirimu, tentang kami, dan tentang dunia yang kau coba selamatkan. Sang Kuryang merasa tubuhnya kaku, seakan waktu berhenti sejenak. Semua yang selama ini ia cari, semua teka-teki yang belum terpecahkan, kini terasa mulai membentuk gambar yang jelas. Apakah kau tahu, Sang Kuryang? Dayang Sumbi melanjutkan, kau bukan hanya sekadar anak dari manusia biasa. Darahmu mengalir dari mereka yang telah memilih jalan takdir yang sangat berat. Kau adalah keturunan dari dewa-dewi yang menjaga keseimbangan dunia ini. Apa yang terjadi antara kita, antara ibu dan anak, bukan hanya sebuah kisah cinta yang terlarang. Ini adalah bagian dari ujian besar yang harus dilalui oleh mereka yang dilahirkan dengan kekuatan ini. Sang Kuryang terdiam, mencoba mencerna kata-kata ibunya. Ia merasa seperti seluruh hidupnya hanyalah sebuah permainan takdir yang lebih besar, sebuah skenario yang telah ditulis jauh sebelum ia dilahirkan. Jadi, aku bukan hanya manusia biasa. Tanyanya, suara gemetar, penuh kebingungan. Apa artinya ini semua? Mengapa aku harus melewati semua penderitaan ini? Mengapa aku harus mengorbankan cintaku?
Dayang Sumbi tersenyum dengan penuh rasa sayang, namun senyum itu juga menyimpan kesedihan yang mendalam. Kau harus mengerti, Sang Kuryang. Kekuatan yang ada dalam dirimu bukanlah untuk kepentingan pribadi. Itu adalah kekuatan yang harus digunakan untuk menjaga keseimbangan dunia ini. Cinta yang kau rasakan, meskipun sangat murni, adalah ancaman besar bagi keberlangsungan alam semesta. Dunia ini akan hancur jika dua kekuatan yang begitu besar, cinta dan takdir, bertemu dalam kehancuran. Keputusan yang kau buat, meskipun sangat menyakitkan, adalah keputusan yang tepat. Sang Kuryang merasa hatinya semakin tercekik. Semua yang ia lakukan, semua pengorbanan yang telah ia pilih, ternyata bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk dunia yang lebih besar. Jika itu yang harus aku lakukan, jawabnya pelan, apakah itu berarti aku harus melepaskan segalanya? Apakah aku harus hidup dalam kehampaan ini, tanpa cinta, tanpa harapan? Dayang Sumbi mendekat dan menyentuh bahunya dengan lembut. Cinta sejati tidak pernah berakhir, Sang Kuryang. Bahkan ketika kau merasa telah kehilangan segala-galanya, cinta itu tetap ada. Cinta bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki, tetapi sesuatu yang mengalir dalam diri kita dan mempengaruhi dunia ini. Pengorbananmu, meskipun terasa pahit, akan membawa dampak yang jauh lebih besar dari apa yang kau bayangkan. Kau adalah kunci untuk menjaga dunia ini tetap berdiri, dan kekuatanmu akan melindungi kehidupan yang ada di dalamnya. Dengan kata-kata itu, Sang Kuryang merasa ada sebuah kedamaian yang mulai mengalir dalam dirinya. Meskipun ia telah kehilangan cintanya, ia menyadari bahwa ada hal yang jauh lebih besar yang sedang ia perjuangkan. Dunia ini tidak hanya milik dirinya, tetapi milik seluruh umat manusia dan alam semesta. Ia mengangkat kepalanya, menatap tangkuban perahu yang menjulang tinggi, dan dengan tekad yang baru, ia berkata pada dirinya sendiri, aku siap. Aku akan menjalani takdirku dengan sepenuh hati. Dunia ini mungkin tidak sempurna, tetapi ia tahu, dengan pengorbanan yang telah ia buat, ia bisa menjaga keseimbangan yang rapuh ini. Pagi itu, langit tangkuban perahu tampak lebih cerah dari sebelumnya. Meski begitu, angin yang berhembus terasa membawa getaran yang tak biasa, seolah alam pun menyadari bahwa sebuah perubahan besar sedang terjadi. Sang Kuryang berdiri tegak di puncak gunung, memandang ke kejauhan. Dalam hatinya, ada rasa damai yang baru ditemukan, namun di balik itu semua, ada rasa tanggung jawab yang begitu besar yang kini ia pikul. Ia menyadari bahwa dunia ini tak akan pernah sama lagi setelah pengorbanan yang telah ia lakukan. Cinta, harapan, dan bahkan dunia yang ia kenal harus dihadapi dengan keberanian yang lebih besar. Tak ada jalan mundur. Sang Kuryang mengangkat kedua tangannya, merasakan energi yang mengalir dalam dirinya. Kekuatan yang terlahir dari pengorbanan itu kini bagaikan arus listrik yang mengalir deras, menggetarkan setiap sel tubuhnya. Ia merasa seolah-olah ia bisa mengubah apapun di dunia ini, menghentikan badai, atau bahkan membalikkan waktu. Namun, dalam ketenangan itu, ia tahu ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia hadapi. Bukan hanya dunia luar yang membutuhkan perubahan, tetapi hatinya sendiri. Ia harus menerima kenyataan bahwa pengorbanannya tak hanya mengubah dunia, tetapi juga dirinya. Dunia ini bukan milik kita, Sang Kuryang, suara Dayang Sumbi terdengar dalam pikirannya. Kita hanyalah penjaga keseimbangan, pemegang kunci yang menjaga agar semuanya tetap berjalan. Cinta bukanlah sesuatu yang bisa kita miliki untuk selamanya. Cinta sejati adalah tentang memberi, meskipun itu berarti kehilangan. Kata-kata itu kembali terngiang, mengingatkannya akan beratnya takdir yang harus ia jalani. Ia sudah melepaskan segalanya, namun itu bukan berarti semuanya akan berhenti. Dalam dirinya, kini terpendam sebuah kekuatan yang bisa mengguncang dunia. Langkah Sang Kuryang membawa dirinya turun dari puncak tangkuban perahu. Setiap langkah terasa berat, namun ada sesuatu yang menguatkannya. Ia tahu bahwa dunia yang ia tinggalkan di belakangnya membutuhkan perlindungan, dan ia adalah satu-satunya yang bisa melakukannya. Tetapi di sisi lain, ia merasa ada sebuah kekosongan yang menanti untuk diisi. Kehilangan Dayang Sumbi dan cinta yang terlarang telah meninggalkan luka mendalam. Namun, Sang Kuryang menyadari bahwa luka itu adalah bagian dari proses, sebuah proses yang mengubahnya menjadi lebih kuat, lebih bijaksana. Di tengah perjalanan turun, tiba-tiba tanah berguncang. Suara gemuruh dari dalam perut bumi terdengar semakin keras, dan langit di atasnya gelap seperti malam.
Tangkuban perahu, yang selama ini tampak kokoh, mulai bergetar hebat. Batu-batu besar berjatuhan, dan suhu udara yang tiba-tiba meningkat membuat Sangkuriang merasakan panas yang membakar kulitnya. Apa yang terjadi? Sangkuriang segera menyadari, ini bukanlah fenomena alam biasa. Ini adalah tanda dari dunia yang sedang berada di ambang kehancuran. Seperti yang dikatakan Dayang Sumbi, ia adalah penjaga keseimbangan, dan kini tugasnya untuk menstabilkan dunia ini sedang dimulai. Saat Sangkuriang berdiri di tengah gempa yang mengguncang, ia merasakan kekuatan yang ia miliki mulai bergetar. Dengan satu tarikan napas, ia mengarahkan tangan ke langit, mengalirkan energi yang ada dalam dirinya. Badai yang sedang melanda seolah terbendung oleh kekuatan yang keluar dari dirinya. Langit mulai cerah kembali, dan getaran di bumi mereda. Namun, di balik kedamaian yang kembali terwujud, ada rasa cemas yang menggerogoti hatinya. Apakah ini cukup? Apakah kekuatan yang ia miliki cukup untuk menjaga dunia tetap berjalan? Dengan penuh tekad, Sangkuriang berjalan kembali menuju desa yang pernah menjadi rumahnya. Ketika ia tiba, ia melihat orang-orang yang masih terkejut dengan bencana yang baru saja terjadi. Mereka memandangnya dengan mata penuh keheranan, seakan-akan mereka baru menyadari bahwa dunia yang mereka kenal selama ini berada di ambang kehancuran. Namun, Sangkuriang tahu bahwa ia tidak bisa tinggal lama. Dunia ini membutuhkan pemulihan, dan ia tidak bisa lagi terperangkap dalam kenangan atau rasa sakit pribadi. Sangkuriang berhenti sejenak di tengah desa, menatap orang-orang yang mulai berkumpul. Ia tahu bahwa sekarang adalah waktunya untuk berbicara, untuk memberitahu mereka tentang perubahan yang telah terjadi. Dunia kita tidak akan pernah sama lagi, ujarnya, suaranya penuh dengan keyakinan. Kekuatan yang ada dalam diri kita lebih besar dari yang kita bayangkan. Kita adalah penjaga, bukan pemilik. Kita harus menjaga keseimbangan ini, bukan hanya untuk kita, tetapi untuk semua kehidupan yang ada di dalamnya. Dengan kata-kata itu, Sangkuriang merasa bahwa ia telah siap untuk menjalani takdirnya. Dunia yang telah ia selamatkan kini kembali pada jalannya, namun Sangkuriang tahu, pengorbanan yang telah ia lakukan akan terus menghantui hatinya. Namun, meskipun demikian, ia juga tahu bahwa cinta sejati tidak pernah hilang. Cinta itu ada di dalam dirinya, meskipun tak bisa dimiliki, tetapi terus hidup dalam kekuatan yang telah terlahir kembali. Dunia ini mungkin tak sempurna, namun dengan kekuatan dan pengorbanannya, ia percaya bahwa keseimbangan akan tetap terjaga, meskipun ia harus berjalan sendirian. Sangkuriang berdiri di tengah keramaian, tubuhnya dikelilingi oleh orang-orang yang kini memandangnya dengan penuh kekaguman dan rasa hormat. Namun, di dalam hatinya, ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Dunia yang ia perjuangkan telah kembali ke jalurnya, tetapi ia tahu ini bukanlah akhir dari perjalanan panjangnya. Bahkan ketika ketenangan tampaknya telah kembali, ia merasakan bahwa takdir yang lebih besar menunggunya. Dunia ini masih rapuh, dan keseimbangan yang telah ia pertahankan bisa saja goyah kembali jika ia lengah. Tangkuban perahu, tempat yang menyimpan begitu banyak kenangan, kenangan akan cinta yang hilang, pengorbanan yang telah dilakukan, dan kekuatan yang kini mengalir dalam dirinya, masih berdiri kokoh di kejauhan. Gunung itu kini tampak berbeda, seolah mengingatkan Sangkuriang akan perjalanan yang telah dilaluinya. Namun, meskipun begitu, ia tahu bahwa gunung itu bukan hanya sekadar tempat, melainkan simbol dari takdir yang tidak bisa dipilih atau dihindari. Tangkuban perahu bukan hanya tempat kelahiran kekuatannya, tetapi juga tempat yang mengajarkannya arti dari melepaskan. Di tengah malam yang sunyi, Sangkuriang duduk sendiri di sebuah tepi danau yang tenang. Air di danau itu memantulkan cahaya rembulan yang hangat, namun dalam kedalamannya, ia merasakan ketidaksempurnaan. Seperti air yang tampak tenang di permukaan, hatinya juga menyimpan banyak riak yang tak terlihat. Ia merasa terperangkap dalam peran yang diberikan kepadanya, merasa seperti seorang pengembara yang tak akan pernah menemukan tujuan yang pasti. Dunia ini mungkin telah diselamatkan, tetapi hatinya yang penuh luka masih membutuhkan jawaban. Sangkuriang menatap ke langit yang dipenuhi bintang. Dalam kegelapan malam itu, ia bertanya-tanya apakah ia akan pernah menemukan kedamaian yang sejati. Cinta yang pernah ia miliki, yang kini hanya menjadi kenangan, seakan menjadi bayangan yang terus mengikuti langkahnya. Ia merindukan kebahagiaan yang dulu ia rasakan bersama Dayang Sumbi.
Namun, ia tahu, kebahagiaan itu tidak akan pernah kembali. Takdir telah menentukannya untuk berjalan di jalan yang penuh kesendirian, di jalan yang dipenuhi oleh pengorbanan. Namun, meskipun rasa kesendirian itu begitu dalam, Sang Kuryang juga merasakan bahwa ia tidak benar-benar sendiri. Kekuatan yang mengalir dalam dirinya, yang telah terlahir kembali dari pengorbanan, adalah bagian dari dirinya yang lebih besar. Ia menyadari bahwa ia adalah penjaga dunia ini, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk semua kehidupan yang ada di dalamnya. Dunia ini bukanlah milik satu orang, tetapi milik semua yang hidup di dalamnya. Dan untuk menjaga keseimbangan itu, ia harus terus berjalan, meskipun jalan itu penuh dengan rasa sakit dan kehilangan. Di tengah perenungannya, tiba-tiba angin malam berbisik lembut di telinganya, membawa suara yang sangat familiar. Sang Kuryang, anakku, suara itu terdengar jelas, meskipun tidak ada orang di dekatnya. Itu adalah suara Dayang Sumbi, ibunya. Jangan ragu, anakku, apa yang telah kau lakukan adalah yang terbaik. Cinta sejati memang tidak pernah memiliki akhir, tetapi ia selalu ada di dalam diri kita. Cinta itu adalah bagian dari perjalananmu, dan bagian dari dunia ini. Kau tidak sendirian, meskipun kadang kau merasa seperti itu. Air mata perlahan mengalir di pipi Sang Kuryang. Kata-kata ibunya itu menguatkannya, membawa kedamaian yang telah lama ia cari. Ia menyadari bahwa, meskipun ia telah melepaskan cintanya, cinta itu tetap ada di dalam dirinya. Cinta yang tidak terikat oleh waktu dan ruang, cinta yang melampaui batas-batas dunia. Ia tahu, meskipun ia harus menjalani takdirnya seorang diri, ia akan terus membawa cinta itu dalam hatinya. Cinta itu adalah kekuatan yang akan membimbingnya, meskipun dalam kegelapan sekalipun. Hari-hari berlalu, dan dunia kembali menjalani ritmenya. Namun, Sang Kuryang tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke masa lalu. Ia tidak bisa kembali kepada kehidupan yang dulu. Ia adalah bagian dari dunia yang lebih besar sekarang, dunia yang membutuhkan pengorbanan dan keberanian. Cinta yang ia miliki, meskipun tak bisa dimiliki oleh dirinya, telah menjadi bagian dari alam semesta. Dan dengan setiap langkah yang ia ambil, ia tahu bahwa dunia ini akan selalu bergantung pada mereka yang siap berkorban, siap menghadapi takdir mereka, meskipun itu berarti kehilangan. Pada akhirnya, Sang Kuryang berjalan menuruni bukit, meninggalkan puncak Tangkuban Perahu di belakangnya. Gunung itu, seperti dirinya, akan terus ada, menjadi simbol dari perjalanan panjang yang tak berujung. Dunia ini, dengan segala ketidaksempurnaannya, akan terus berputar. Sang Kuryang tahu, meskipun ia tidak bisa mengubah masa lalu, ia memiliki kekuatan untuk menjaga masa depan. Dalam perjalanan ini, ia mungkin telah kehilangan banyak hal, tetapi ia juga telah menemukan kekuatan yang lebih besar dalam dirinya, sebuah kekuatan yang terlahir dari pengorbanan dan cinta yang tidak pernah benar-benar hilang. Wallahu a'lam bishawab, semoga kisah ini bisa memberikan hikmah dan pelajaran yang berharga untuk kita semua. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam video ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton, dan semoga kita semua selalu diberikan petunjuk dan keberkahan. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel kami untuk kisah-kisah menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.